menghafalkan 30 juz, dan itu pun 2 bulan sebelum beliau wafat baru selesai. Tapi jangan tanyakan bagaimana dampak Quran itu kepada diri beliau, ya. Bagaimana beliau mengamalkannya, bagaimana Quran itu merubah dirinya, ya. Jadi memang Allah, terserah Allah nih. Ini otak beda-beda. Ada yang cepat banget ngapal, sekali dengar langsung ingat, tapi ada juga yang sulit, berjuang terus-menerus. Habis bilang nggak apa-apa. Toh kabar baiknya makin nggak hafal, makin sering dimurojaah. Berarti per hurufnya makin jadi pahala juga itu. Berarti kalau gitu jangan hafal dong kok. Ya kalau udah hafal cepet, nggak mungkin nanti dia tahajud kuliah kulhu. Ya. Pasti panjang-panjang. Karena semua guru, termasuk guru-guru tahfiz koko ya, ketika ditanya gimana cara paling baik untuk mengikat hafalan, cara paling baiknya adalah dimurojaah waktu tahajud. Maka bayangin kalau hafalan udah 30 juz, gak mungkin dia tahajud kuliah kulhu udah tidur lagi. Karena sayang pasti ya. Kalau tidak dia di lampu merah juga biasanya celingak-celinguk nyari yang bisa dijulitin. Ini jadi murojaah misalkan ya. Jadi ya bisilah, terserah Allah pengen seperti apa. Maka salah satu yang bisa memudahkan meraya Allah, kalau sedikit mengingatkan ini fondasi ya, dan alamat. Ibarat kalau kita punya ekspedisi, ngirim paket, bisa lewat pesawat terbang, bisa lewat kapal laut, naik motor, tapi kalau alamatnya salah, nyampe nggak ke tujuan? Tidak ya. Nah kalau di dalam kita beragama, salah satunya adalah kembali lagi ke niatnya ya. Jadi luar biasa jaga niat itu, Masya Allah. Dan semua nasihat tentang niat yang paling nusuk kalau di hati koko itu adalah bahasan tentang niat dari Imam Qurtubi. Kita tahu tafsir Al-Qurtubi ya. Beliau ngasih contoh 3. 1, kalau ada orang wudu toharoh siang-siang karena panas, enak kayaknya kena air. Setelah selesai wudu azan, beneran sholat orangnya. Tapi Allah tahu dari awal niatnya tuh di wudu pengen ngadem ini orang. Maka kata Imam Al-Qurtubi, itu belum cukup untuk membuat amalnya diterima oleh Allah. 1. 2, kalau ada orang saum untuk kesehatan lambungnya, kata dokter saya udah harus mulai puasa nih, gak boleh banyak makan minyak, emping, beling, gak boleh dimakan ya. Ya, dan qadarullah ternyata barengan sama hari Senin, ya udah sekalian aja puasa Senin Kamis. Tapi padahal dari awal niatnya bukan. Nah, karena kata dokter bagus aja buat lambung kita, dia puasa. Sama kata Imam Al-Qurtubi, itu belum cukup untuk membuat amalmu diterima oleh Allah. Contoh yang ketiga, kalau ada seorang imam sholat ngimamin, lalu waktu ruku beliau sengaja memperlama rukunya karena kedengeran di belakang ada yang lari pengen masbuk. Udahlah biar dia ikut ruku, karena kalau ikut ruku kan dia nggak usah ngulang rakaat. Niatnya kayak gitu padahal. Tapi menurut Imam Al-Qurtubi itu nggak boleh dilakukan. Nanti kalau ada imam lain beda pendapat wajar ya, karena itu urusan fikih. Tapi 3 hal tadi adalah cara Imam Qurtubi menjaga niatnya. Karena 3 hal tadi ranahnya ibadah, dan satu-satunya zat yang layak diibadahi hanya. Terus kita mencampurkan ada niat lain kepada selain Allah dalam ibadah kita. Sedangkan Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan kita tidaklah diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah mukhlis kepada Allah. Sebegitu beliau ngejaga dirinya, ya. Pas lagi dengerin nasihat itu, ngaji tentang tafsiran yang itu, suatu dengar dari guru, ngelamun sendirian. Ya Allah, berarti amalan saya yang mana yang diterima oleh Allah? Sekedar sah insya Allah mudah, syarat rukun terpenuhi sholat, lupa rokaat juga bisa sah sholat. Tapi kalau diterima kan beda bahasa. Jadi pas ingat itu, ya Allah, la haula wala quwata illa billah ya. Sedangkan
kita doanya Nabi Musa ini juga luar biasa. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dari surat apa? Dari surat apa ayat itu? Setelah Maryam sebelum Al-Anbiya. Setelah Maryam sebelum Al-Anbiya. Toha. Di ayat berapanya tadi Rabbi shrahli sadri? 25, 26, 27, 28 ya, itu 4 ayat sebetulnya. Pernah ngaji tafsir ayat ini, dikasih tahu sama guru kami. Rabbi shrahli sadri, ya Allah lapangkan dadaku. Oke, satu berarti ketika pengen dakwah, karena nggak mungkin kalian nggak dakwah, ilmu kalian terlalu mahal kalau tidak didakwahkan. Hafal 30 juz soalnya. Ya Allah lapangkan dadaku. Oh, selevel Nabi Musa, nonjok sekali nonjok orang mati segitu kuatnya. Begitu pengen dakwah minta dadanya dilapangin. Nggak kebayang kita pengen dakwah, mikirin di rumah token bunyi-bunyi, utang banyak, oh itu stres asli. Ya, makanya kudu beres dulu masalah diri. Ya. Wa yassirli amri, mudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskanlah kekakuan atau kekeluhan di lisanku, di lidahku. Yafqahu qawli, agar mereka mengerti. Nah, bicara kekakuan, kan tafsir yang paling banyak beredar diceritakan adalah karena dulu Nabi Musa itu makan bara api ya. Jadi bicaranya agak apa bahasanya? Gagap, cadel, celat ya. Tidak lancar. Tidak selancar Nabi Harun, ada yang menyebutkan seperti itu. Dulu kalau pernah ikut majelisnya Ustaz Budi Asari, beliau pernah bilang ada salah satu bahasan tafsir menyebutkan ada ahli tafsir yang tidak sepakat kalau Nabi Musa itu gagap. Oke, beliau mungkin pernah makan bara api, tapi itu tidak membuat beliau tidak pandai bicara. Karena kalau seorang nabi nggak bisa bicara dengan baik, maka akan melanggar ayat Allah yang lain. Quran surat 14 Ibrahim ayat keempatnya. Ya, di situ wa ma arsalna, dan Allah menurunkan Rasul bilisanin qaumihi, dengan lisan kaumnya sendiri, liyubayyina lahum, untuk mudah menjelaskan kepada mereka. Jadi pasti bisa ngejelasin seorang nabi itu dengan baik. Ya. Maka beliau tidak hanya menyanggah tapi juga memberikan bahasan, kalau begitu kenapa Nabi Musa minta dilepaskan kekakuan di lisannya? Ada 2 pendapat yang beliau sebutkan. 1, karena Nabi Musa pernah makan jasanya Firaun. Slow. Kapan kok? Kan beliau dianyutin ke sungai. Yang nemu dan ngangkat anak siapa? Istrinya Firaun, Asia. Asia kan ibu rumah tangga. Biar gimana beliau dapat nafkah dari Firaun ya. Berarti punten ya, secara nggak langsung makanan yang juga dimakan oleh Nabi Musa alaihissalam ada yang dari Firaun juga. Makanya ketika akhirnya berdakwah itu bisa kena tuh. Kamu bukannya dulu bocah yang dulu saya kasih makan. Makanya izin punten ya. Bisa jadi dakwah paling berat itu bukan kemana-mana, tapi ke orang tua sendiri. Karena kita terlalu banyak makan jasa mereka. Berarti apa? Hikmah yang pertama dari tafsiran ini adalah bagi orang yang akan berdakwah, mengajar, jangan terlalu banyak makan jasa orang lain. Demi Allah ini pelajaran. Ya. Contoh ya. Nanti kalian ngajar misalkan di sekolah, punya ratusan murid misalkan, dan mengetahui ternyata murid saya yang ini nih orang tuanya punya restoran, tuh depan mata restorannya. Saya makan ke situ pasti gretong, gratis misalkan. Makan betulan di situ, gratis betulan, halal nggak makanannya? Halal. Minta enggak, walaupun kode ya, tiba-tiba muncul restoran banyak, tiba-tiba munculnya di situ, ya. Nunggu si ibunya ada lagi, ya. Kalau ditanya halal, tapi izin mohon maaf, kalau suatu ketika kita harus mendakwahi si ibu yang punya restorannya, bisa kena kita. Kamu bukannya dulu yang suka nebeng makan di tempat saya ya? Ah, ajib. Ayo, jangan terlalu banyak makan jasa orang. Ini kok lagi nggak bicara halal haram ya? Ini yang halal aja. Tapi kalau misalkan ya punten ya, ngarep-ngarep gitu. Aduh, jangan. Nanti mempersulit dakwah kita. Imam Ahmad ibn Hanbal
rahimahullah, waktu pengen berangkat haji, muridnya rebutan pengen ngasih bekal. Tapi Imam Ahmad lebih memilih ketika di tanah sucinya jadi kuli panggul, setiap kali ada kabilah datang digotongin baru terima upah. Memang nama beliau sudah terkenal, tapi waktu itu belum ada Google, jadi nggak ada yang tahu wajahnya yang mana, nggak pakai name tag juga. Ya, dan beliau nggak ngaku-ngaku saya Imam Ahmad loh, enggak. Karena ya begitulah zuhudnya beliau, nggak mau menerima sesuatu kalau nggak melakukan sesuatu untuk orang itu. Iya. Makanya kalau dakwah beliau ini lebih mudah diterima, pantesan. Ya. Waktu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diangkat menjadi pengganti Rasulullah, khalifatul Rasulullah,